Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Silver Station ID. Barengan Waalaikumsalam sama gue warahmatullahi Kak wabarakatuh. D. Dan Gue udah Dais. ya, ngomong-ngomong konten baru nih. Kan Ya, docin kita bungkus. program Bosen baru. juga. Jadi program kita sekarang ini apa namanya? Namanya itu Opini Gue. Opini gue. Menarik sekali ya, menarik sekali. Ini kayak berkesinambungan lagi. Ini pas banget sih karena kan emang di zaman-zaman sekarang tuh orang kayaknya tidak bebas beropini gitu ya. Betul. Antara Dan ini tidak lebih bebas ke konten egois beropini, sih. tidak boleh Konten beropini. egois sih. Jadi kita doang yang boleh beropini. Yang nonton jangan. Oh, enggak dong. Boleh Oh dong tidak kalian. dong. Pokoknya di sini nih. Hmm? Pokoknya nanti di sini kita membahas sesuatu hal yang mungkin lagi rame-ramenya lah di sekeliling kita lah. Hmm. Dan kita bakal beropini menurut statement kita masing-masing. Dari mulai Yes. dunia entertain, politik, lifestyle, olahraga, semuanya bakal kita bahas tuntas. Coba di opini gue di YouTube channelnya Silver Station Dan ini ID. jujur ya gitu kan, bukan sekedar entertain doang gitu, biar orang tertarik doang. Tapi ini emang kayak semacam gue punya pendapat Ungkapan nih. isi hati ya. Gue punya pendapat tentang Iya, masalah iya, ini tuh iya. menurut gue pribadi gitu. Kalau lo emang gak suka lo bilang gak suka, kalau emang lo suka lo bilang suka gitu, tanpa harus takut karena kita mengeluarkan opini kita sebisa mungkin tidak toksik ya. Kalau orang tersinggung ya, Betul, ya masalah perasaan kan orang bisa aja tersinggung. Lo bilang ganteng aja orang bisa betul. tersinggung, ya kan? Lo ganteng banget, Yes. gitu Ya, kan? Lo muji betul. apa nyinggung gua nih? Gue Apa laporin, ngehina nih? iya, gue Iya, laporin benar, ITE benar, benar, gitu kan? benar. Lo bayangin aja di Hmm. penjara isinya adalah orang-orang yang memuji orang lain gitu kan? Nggak bisa kita kalau Wah, ngomongin perasaan nggak bisa. bahaya. Oh, iya. Itu bakal terjadi sih, Dai. Itu bakal terjadi sih. Apa Nah yang lo iya, ucapin tadi itu bakal iya, terjadi sih. ya, Entah beberapa tahun ke depan. bukan Karena masalah, akhir-akhir ini tuh menurut gue banyak. iya bukan masalah opini Karena lagi kan, tapi akhir-akhir ini masalah tuh menurut perasaan gue kan? banyak. Betul, betul, betul. Masalah perasaan. Singgung menyinggung, sikut menyikut ya. Tapi akhir-akhir ini tuh banyak hal-hal yang menurut gue apa ya, konyol sih. Dibilang konyol sih enggak juga sih. Tapi itu hal yang wajar sih. Karena memang Konyol, pandemi konyol belum untuk juga. orang-orang normal, wajar untuk orang-orang yang Ya, konyol untuk orang-orang nggak normal. normal sih Bener. kalau bilangnya sih. Tapi itu salah satu dampak dari pandemi sih. Yang udah 2 tahunan ini kan orang-orang Enggak, emang dikisruhkan dengan manusianya aja. pandemi gitu. Emang manusianya aja lo kok nyalahin-nyalahin pandemi. Karena masih banyak juga orang-orang di luar sana yang masih normal gitu kan. Jadi ketika lo nggak normal ya jangan nyalahin pandemi. Emang emang manusianya aja sih kalau menurut gue sih. Pandemi nggak pandemi tetap dengan marah-marah ya gitu ya. Hmm. Nggak ngaruh. Tapi enggak loh, banyak banget orang-orang yang menurut gue marah-marah aja gitu. Apalagi sekarang kan zamannya sosial media. Hmm. Gampang berita tuh naik tuh cepet banget gitu. Cepet. Jadi sekarang tuh media-media lokal maupun media-media nasional, mereka itu bukan seberapa bagus membuat berita atau apa ya, menyusun kata-kata artikelnya gitu. Tapi cepet-cepet dapat akses dari netizen gitu loh. Bodoh beritanya apa gitu. Ayo cepet-cepet dapat akses berita Cepet-cepetan dari ya. netizen gitu. Oke, kita nggak mau bahas itu. Oke. Tapi kita nggak mau bahas itu. Kita di opini gue yang pertama ini kita bakal bahas dari dunia entertain ya. Oke. Siapa sih yang nggak kenal The Lord Aldi Taher Wah, menarik nih. yang sekarang lagi di mana-mana lagi hype banget, lagi diperbincangkan Hmm. di televisi maupun di YouTube, banyak banget yang membahas tentang Di TV ada juga ya? peralian pertaheran. Anissa TV TV di ada dia, main Oh, juga di TV. soalnya gue jarang nonton TV. Di TV main juga dia, sempat Hmm. sempat diundang juga di Brownies kalau nggak salah. Hmm. Iya, di TV juga ada deh, banyak beberapa beberapa kali beberapa momen gue sempat nonton dia juga di beberapa televisi gitu. Dan memang Oke. karakternya begitu, yang dia create, yang dia bentuk di itu sebuah tujuan yang dia bentuk gitu loh. Hmm. Dan Oke. akhirnya eh gimana gimana gimana? Jadi kalau kita ngomongin Aldi Taher kan ada masalah, tapi lebih banyak masalah sih kayaknya ya. Lebih banyak yang mempermasalahkan ketimbang yang tidak masalah kayaknya ya. Orang-orang yang bermasalah ya menurut gua orang-orang yang keganggu aja sih. Nah, oke oke, kita sekarang ngomongin yang bermasalah dulu deh ya. Yang bermasalah menurut lo sendiri, lo pendapat lo pribadi gitu kan ya. Lo melihat sosok Aldi Taher itu seperti apa sih?
Apakah Anda dengan kehadirannya terhibur atau Oke. Anda merasa terganggu gitu kan? Padahal Anda juga bukan siapa-siapanya dia gitu. Anda bukan nggak di tag juga gitu kan. Tapi karena mungkin Anda suka dengan public figure yang dia ganggu, public figure Anda terganggu, Anda juga merasa terganggu gitu. Jadi perasaan Anda itu berdasarkan public figure Anda, bukan apa yang Anda rasakan. Atau gimana? Wah, kalau kalau gue pribadi nih, ketika gue suka sama salah satu public figure Indonesia, gue nggak semilitan lo, Hmm. nggak semilitan orang-orang lah gitu, kayak terlalu menggilai uh, apa ya public figure yang dia sukai gitu. Hmm, Kalau gue sendiri sih keganggu enggak, hmm. kehibur enggak, gue lebih cenderung ya flat aja gitu. Tapi kenapa Oh. ini dibahas gitu? Tapi menurut Hmm. gue ini menarik dan gue pengen ngungkapin unek-unek yang menurut gue ada Karena emang beberapa sesuatu yang rame itu opini-opini baik. menarik deh. Kalau kalau nggak rame ya Betul, nggak menarik gitu kan. betul. Dan gue sebenarnya pengen ngungkapin opini-opini dari gue Oh. sendiri ya, yang menurut gue ada beberapa statement dari beberapa orang yang komen-komen di Instagramnya. Ya salah satunya diposting di Deddy Corbuzier atau di YouTube lain yang menurut gua lu nggak perlu deh gitu, kayak netizen lu nggak perlu deh mengkritisi kayak gini, lu nggak perlu deh Boleh kayak mengkritisi mungkin cuman sebenci dengan yang baik ya. betul. Ini mengkritisinya parah loh, mengkritisinya dengan hal-hal yang ya menurut gua nggak sepatutnya dikeluarkan sih Dan itu tidak membuat gitu. lu lebih baik Nah, dari Aldi Tahirnya. betul sekali. Aldi Taher dapat duit, Anda dapat Ya Anda gabutnya. lebih buruk dari Aldi ngeliatin Aldi Tahirnya Taher, gitu kan. Iya iya, kan? ngeliatin Aldi Taher terus, wah nanti kita diserang deh. Ya nggak apa-apa, nggak Secara nggak masalah. langsung dengan Karena cara kayak ketik gini kita dukung Aldi Taher. karena Nggak, gue sebenarnya menurut gue gua gini. pribadi oke, Oke, menurut gimana? gue gini, ketika lu mengungkapkan opini lu punya opini, tapi lu takut karena diserang orang lain, ya, iya, ya, ya, gue rasa ya udah, ketika lu seperti itu ya udah, lu bener-bener harus silence gitu. Ketika ada apapun ya lu diam aja gitu. Entah lu di pihak mana atau di mana menurut lu apa, Yes. ya udah diam aja gitu. Seterusnya gitu. Karena menurut gue kalau beropini itu nggak harus takut sama orang karena memang bakal ada beda-beda, tapi berbeda opini itu menurut gue bukan berarti kita harus saling membenci gitu kan, bukan berarti kita ngedukung juga gitu kan, karena ya namanya juga perasaan kan pasti Betul, beda-beda kan gitu kan, dan gue betul. rasa Tapi ngomongin ah, tapi ngomongin soal Aldi Taher nih, gue hmm, pribadi gitu. Gue itu tahu dia itu dari zamannya main sinetron SCTV apa bareng sama Sony Wakwaw beberapa tahun silam, kalau nggak salah di tahun 2015 2014 kalau nggak hmm, salah ya, tahun hmm, segituan. Dan menurut gua, terus akhirnya gue penasaran kenapa dia bisa manuver berubah 360 derajat menggunakan karakter entertainnya di fase sekarang gitu loh. Akhirnya gue riset tuh, gue cari tuh si Aldi Taher nih siapa sih gitu, dari mana sih dia lahir. Ternyata dia itu lahir di tahun 2021 di dunia entertain. Pertamanya itu dia masuk di model majalah Aneka Yes, itu bareng sama Raffi Ahmad dan sama Irwan Syah. secara tidak Keren langsung kan Aldi Tahir itu, berhasil dong ya, berhasil membuat berhasil. contoh, lo adalah contoh orang yang kayak semacam kepo lah, jadinya pengen tahu Aldi Tahir itu apa, kayak gimana kehidupannya Betul. gitu. Dan menurut gue dia tuh salah satu artis yang ya segudang prestasi lah, banyak lah prestasinya Hmm, dulu gitu loh, oke. yang dia buat gitu loh, prestasi-prestasinya. Dan sekarang dia menggunakan karakter dia dengan sensasi. Hmm. Dan dia juga udah mengeluarkan statement dia, gue gini karena keluarga gue perlu buat beli popok anak gue perlu buat beli susu anak Sensasi gue. Iya, sensasi dia tuh yang kayak gimana sih? silahkan. Contoh, 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 Apa ya? contoh. Kalau Menurut kalau lo gue nih. lihat itu, kalau gue lihat itu dia tuh kayak bener-bener berhasil memancing orang-orang, memancing netizen-netizen kesel sama dia. Hmm. Kayak sensasinya itu jarang loh public figure yang di sosial medianya dia berani apa ya, membicarakan public figure lainnya. Jarang Hmm. loh. Kalau dia tuh bener-bener langsung kan, Kalau kayak kalau orang langsung tuh sebut nama mungkin gitu. mungkin ngomongin gitu, teman, Muncul Aldi nggak Taher ini gitu. disampaikan, lewat media, nggak terbuka ke ruang publik gitu kan ya, sama seperti Aldi Taher gitu kan ya. Paling-paling nyindir-nyindir sedikit gitu kan ya. Sama aja sih sebenarnya gitu kan ya. Ya nyindir-nyindir sedikit. Iya Cuman sama aja. Tapi nggak berarti lebih baik Aldi Taher dong ya. jujur ya, terbuka ya.
Ya nggak tahu sih gue, Iya. karena kan penilaian masalah penilaian baik atau enggak kan bukan kita yang nilai gitu. Bukan berarti menurut kita baik itu langsung jadi baik, enggak. Kita bukan sesuatu hal yang bisa menentukan itu kalau menurut gua sih. Cuman kan kita punya opini masing-masing, yes. Oke, betul. Nah, Ah, kalau gue misalnya ngomongin soal opini, gue nanya opini lo. Dari mulai si Aldi Taher ini mencuat, yang pertama itu kasusnya dia mengomentari podcastnya Deddy Corbuzier bareng sama Dinar Candy ah, ah. yang di episode jual CD atau jual celana dalam. Hmm. Nah, dari situ mulai mencuat tuh. Jadi bahasa Aldi Taher itu dia bilang ini konten maksiat. Tapi sebelumnya dia udah pernah Deddy ngelakuin itu Corbuzier. maksud gua sebelum dia ngomen masalah podcastnya Deddy Corbuzier, apakah dia emang sudah ngelakuin hal yang mungkin kayak gitu juga gitu? Atau belum? Atau emang itu asal Pernah, mulanya? Oh, oke. dia pernah. Mm-mm. Dia pernah tapi sama apa ya, public figure apa bukan gitu. Kalau nggak salah sama Denny Siregar. Mm-mm. Itu sempat pertamanya sama Denny Siregar. Gua nggak tahu Denny Siregar ini, gua nggak mendalami juga gitu. Tapi nggak sempat mencuat. Nah, mencuatnya Ah. ini ketika dia menyerang salah satu public figure yang menurut gua cukup apa ya, menginfluence orang banyak, masanya juga Mm-mm. besar gitu ya, the king of YouTube ya kan, Deddy Mm-mm. Corbuzier, siapa lagi. Ketika dia nyerang Deddy Corbuzier sama Dinar Candy, barulah mencuat tuh. Nah, menurut gua opini lo, hal yang seharusnya dilakukan oleh Dinar Candy dan Deddy Corbuzier ketika dikritiki oleh Aldi Taher. Eh, Kalau menurutku ya kayak Gini, nyuruh ya. Tapi gue pribadi sih, awal-awal ngelihat Aldi Taher nggak terlalu peduli ya, nggak terlalu peduli ya. Cuman kayak ngelihat betul, komen-komen sama gue orang, juga. kayak ngomen-ngomen, kayak gue lebih lihat komen orang gitu. Jadi gue nggak gue tahu Aldi Taher itu emang karena komen-komen orang, orang share dan segala macam, orang ngebahas dan segala macam, dan Deddy Corbuzier ngangkat juga sempet. Gue taunya dari situ gitu. Bukan dari Aldi Hmm. Tahernya atau Instagramnya segala macam, enggak gitu ya. Dan ya gue nggak terlalu peduli sih. Cuman orang emang banyak nggak suka ya. Tapi setelah gue sering lihat ya, dan sekarang ya, jujur kalau sekarang sih gue sumpah itu orang lucu banget. Menurut gue ya, Aldi Taher itu lucu banget sumpah sih. Gue tuh orang yang Berarti kategori menghibur dong buat lo. buat gue menghibur ya, mungkin karena dia nggak Iya, nyerang gue ya, mungkin ya, mungkin iya, kalau iya, gue iya, iya, iya. di posisi Deddy Corbuzier ya bisa aja kan gue ngerasain atau gimana. Cuman kalau gue pribadi sih gue ngerasa terhibur sama nih orang gitu. Gue setuju banget sama statement si Coki yang bilang bahwa orang tuh bebas berpendapat gitu. Kalau kata Betul. Coki, kalau tentang kebebasan berpendapat, gue bakal dukung lu sampai mati gitu. Dan menurut gue Hmm. Aldi Taher setelah gue lihat ya, gue nggak tahu yang gue lihat, yang nggak gue lihat dan nggak gue dengar, tapi yang gue dengar dan gue lihat, menurut gue kritikan dia itu tidak pakai kata-kata toksik dan segala macam sih ya. Maksud gue tuh tidak Yes. menyerang Betul. fisik, tidak merendahkan atau segala macam. Dia lebih kayak ke agama kan, dan itu yang dipermasalahkan kan. Yes. Iya, Ah, iya, iya, itu yang ah. dipermasalahkan benar. Menurut gue sih, gue terhibur sih sama nih orang, gila sih, gue lucu banget, apalagi pas gue lihat dia diundang sama Coki sama si Muslim itu lucu banget sumpah gitu. Ini orang lucu banget gila. Iya, 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 Dan iya. kalau kata Coki dia itu jenius, dan ini terlepas apa yang dia lakuin itu sengaja atau enggak, atau dia emang sengaja bikin orang kesel dan segala macam, tapi ini orang emang lucu banget itu menurut gue ya, menghibur gitu. Kalau cari sensasi ya semua artis juga cari sensasi cuy. Semua orang juga bikin konten yang emang udah viral terus dibahas, cuy. Semua orang juga ngebahas hal yang viral, cari Betul. sensasi dan segala macam sih. Dan menurut gue lebih baik sensasi Aldi Taher ketimbang artis-artis yang Betul. lain harus yang sama keluarga lu apa sih, expose Betul. masalah keluarga lu, masalah hina-hinaan lu dan segala macam. Ya itu menurut gua sih ya. Tapi bukan berarti gue ngedukung Aldi Taher, Betul. enggak sih, ini itu cuma pendapat gue pribadi sih. Cuman memang ada beberapa hal yang gue tidak setuju sih sama Aldi Taher. Contoh kayak semacam rekam posting Al-Quran dan segala macam, menurut gue rasa itu Aldi Taher harus bisa membedakan yang mana ibadah yang mana dakwah gitu ya. Kalau ibadah itu kan Ya. urusan urusan manusia sama Tuhan ya. Kalau dakwah ya memang harus lo Hmm. share gitu kan. Dan cara dakwah yang baik itu seperti apa ya, lo harus belajar, nggak asal dakwah gitu, nggak asal dakwah. Dan Hmm. gua rasa jangan bertameng
lu pengen ngedakwah terus lu bisa ngelakuin apapun, enggak juga menurut gua gitu. Gua rasa gua ada yang memang hal yang gua nggak setuju. Tapi kalau masalah membawa bawa agama ya dalam Islam memang kita diajarkan memang memegang teguh Islam ya. Dan Al-Quran juga sebagai petunjuk kita hidup kan. Jadi kalau ketika kita ngomong terus kita bawa agama dan bawa Al-Quran, ya lu jangan bawa-bawa agama ya. Ini agama gue, kepercayaan gue, dan Al-Quran itu adalah yang memang ngajarin gue cara hidup gitu. Di Al-Quran itu emang emang diajarkan cara hidup, cara bersosialisasi dengan baik dan segala macam, dan itu pegangan gue gitu. Ketika orang bilang jangan bawa-bawa agama ya nggak bisa cuy. Kalau kata-kata lu ngomong apapun jangan bawa-bawa agama ya susah juga. Berpolitik pun kita pakai agama sebenarnya gitu. Diajarin juga cara Hmm. berpolitik yang benar di sana gitu menurut gua ya. Jadi ya Ya, nggak bisa diratakan lah. Gue pengen menggarisbawahi itu sih biar orang tuh jangan, ya kita tuh udah negara kita tuh, masyarakat kita tuh udah sering kayak keterbiasaan lah ya. Keterbiasaan hmm. contoh gitu kan ya, kayak kata-kata anjing, bangsat dan segala macam tuh kan kita kan udah biasa kan sekarang kan. Padahal kan itu bukan Iya, budaya udah kita. lo. Tapi karena dibiarkan sekarang udah Yes. jadi kebiasaan gitu. Kayak ngehapus identitas kita Hal sendiri yang sebagai lumrah. sebagai masyarakat Hmm. Indonesia yang sopan dan santun dan segala macam itu udah nggak ada lagi gitu. Karena dibiarkan Hmm. gitu. Benar-benar. Karena dibiarkan gitu kalau Betul. menurut gua sih. Itu sih kalau Tapi menurut ngomongin gua sih. soal dunia entertain ya, Day. Dunia Hmm. entertain itu kan bumbunya itu cuma dua, sensasi dan prestasi. Dan Hmm. memang bumbunya sebuah entertain itu 70% sensasi, 30% entertain. Ini Hmm. menurut opini gue ya. Ya Aldi Taher memang jelas banyak sensasi yang dia keluarkan dan dia mengakui itu. Hmm. Tapi sensasinya ini kasar menurut gue. Caranya kasar gitu. Hmm. Dibanding artis-artis lainnya banyak sensasi tapi halus. Mainnya halus gitu. Tapi kalau misalnya dari opini gue ya udah, kalau misalnya mau main sensasi ya udah Aldi Taher sekalian gitu. Mainnya sensasi ya begitu gitu. Sekalian dia mengakui bahwa gue sensasi, gue butuh duit. Bahkan memang lucunya apa loh? Jarang banget artis-artis lain ketika dia diundang di salah satu acara, dia posting jumlah honor yang dia kasih. Kan gokil. Tapi tapi itu tergantung loh ya. Itu Gokil. tergantung menurut gue itu tergantung ya. Tergantung elu sih. Orang nggak bisa ngelarang hal tersebut ya. Menurut gue ya. Iya, 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 benar. Itu Benar, menurut benar, lo benar. nih, lo diundang ke salah satu televisi terus lo bilang gue dibayar segini. Itu menurut lo salah nggak sih? Nggak salah. Nggak salah kan? Nggak Basicnya salah. nggak salah kan itu kan? Nggak Justru salah. justru aneh ketika orang mempermasalahkan hal tersebut. Ini menurut gue pribadi sih ya. Karena kan orang Yes. beda-beda. Lo nggak bisa nyamain. Kalau gue kan gue nggak bakal ngungkapin honor. Ya itu lo gitu. Tapi timeline lo nggak bisa lo samain ke orang lain. Orang juga harus melakukan hal yang seperti itu gitu. Lo bukan contoh kebenaran kalau menurut gue sih seperti itu ya. Ini masalah basic lah, basic banget sih menurut Betul. gue. Nah sekarang Hmm. pertanyaan gue adalah eh yang dimasalahkan orang-orang terhadap Aldi Taher itu apa sih? Yang bikin orang jengkel itu apa sih? Dari artisnya dulu lah. Oke. Menurut lo nih, menurut Kalau gue pandangan lo. ngamatin, Ah, kalau gue ngamatin yang gue bilang tadi, awal mencuatnya ini ketika dia menyinggung eh, soal masalah Deddy Corbuzier dari Dinar Candy. Akhirnya ditanggepin lah sama Dinar Candy dan Deddy Corbuzier, hmm, dipertemukanlah mereka gitu. Walaupun memang tujuannya adalah entertain dan lagi-lagi gimmick gitu. Gue tahu hmm. banget lagi-lagi gimmick. Walaupun ada sisi personal yang mereka keluarkan karena memang kamera on nih. Kayaknya gue harus soft aja nih ngeluarin sisi personalnya. Hmm. Dan akhirnya terus-terusan mencuat, 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 mencuat. Ya, ketika orang semakin membenci Aldi Taher. Nah, ini poinnya. Ketika orang semakin membenci gayanya Aldi Taher dengan gaya dia seperti itu, ya Aldi Taher semakin menjadi-jadi. Lo Enggak, lihat dah. Ya udah menurut lo gitu. alasan orang benci Aldi Taher itu kenapa sih? Menurut pandangan lo? Dari Gaya artis, pansosnya, dari artis contoh. gaya pansosnya. Ya, ya kan itu kan masalah gaya orang kan pribadi masing-masing. Betul, itu masalahnya. Ya banyak orang-orang yang membenci Aldi Taher itu dengan gaya pansosnya. Contoh Karena sekarang pertama kali dia gini. diundang di TV. Hmm, Hal yang dipertanyakan sama waktu itu sama Raffi Ahmad dia. Lu hmm, maksudnya apa nih ngetag-ngetag nama gue nih di setiap video hmm, lo nih gitu. hmm.
Ya nggak apa-apa, kita kan brother, kata Aldi Taher kan gitu Joy. Nggak apa-apa, kita brother gitu. Enggak, Nah, oke setiap sekarang, orang di-tag sama dia gitu. nah oke sekarang masalah tag gitu. Itu kan gampang deh. Kalau lu nggak pengen di tag sama Aldi Taher, ya udah lu Iya. kunci aja orangnya, satu orang itu doang. Kan gampang. Selesai gitu. Hmm. Iya kan? Kalau lu nggak suka Mm-mm. di tag, ya udah kan ada itu kan. Ada apa sih Ada namanya? Ada fitur ya. ada fiturnya, ada peraturannya biar orang itu nggak bisa ngetek gitu kan. Gampang deh. Ya, Karena menurut gue ketika lu public figure dan lu ngebuka profile Instagram lu, siapapun bisa ngetek lu gitu. betul. Iya kan, kalau lo Dan nggak gue suka rasa tinggal, setelah mereka sering di-tag kayaknya di-block sih. iya di blok aja gitu kan. Udah selesai gitu kan kalau masalahnya cuman itu Iya. kan. Tapi kenapa dibiarin Hmm. terus-terusan juga gitu? Gue rasa aneh sih ketika lu, contoh, lu nggak suka di tag sama orang, tapi lu biarin gitu. Padahal lu bisa punya Hmm. pilihan di situ untuk mengakhiri itu gitu. Iya kan? Hmm. Terus Ya kalau kalau Raffi Ahmad, kalau hmm, Raffi Ahmad yang lain gue rasa dia udah pada ngeblok sih. hmm, Termasuk salah satu terakhir Uus yang hmm, ngeblok banget dan diposting sama Aldi Taher. Ya gue lucu diposting sama Aldi Taher. hmm. Uus katanya masih ngeblok gue gitu kan. Kan Iya. sebagian orang nih gini. Gini. Menurut gue orang-orang atau netizen ini kaget dengan Nah sekarang netizen, oke kita yang tanya netizen. biasanya, Kenapa ya oke, netizen nggak suka sama orang-orang ini Aldi Taher? kaget sih. Kayak menurut gue kaget, hal yang biasanya mereka lihat dari public figure itu apa ya, sekalinya sensasi itu kan, sekalinya drama ya paling kayak putus-putus cinta, masalah keluarga gitu kan. Dan Hmm, ketika melihat sosok Aldi Taher sebagai public figure muncul dengan, padahal dia seorang public figure hmm, entertain, hmm, dan gayanya seperti orang biasa, masyarakat biasa ketika dia mempunyai masalah. Ya hmm. kayak sebenarnya banyak kok orang-orang yang kayak gitu, bener nggak? Yang lo lihat dah, kayak teman-teman Iya. lo gitu, yang Hmm. yang banyak yang kayak gitu gitu. Cuman nggak Dan terkena mereka aja. kaget gitu. Iya, cuman gak terkenal. Jadi mereka kaget aja gitu ngeliat Aldi Taher. Hah? Ada public figure yang begini gitu. Ada public figure yang gila gitu kan. Tapi kan menurut gue itu bukan berarti jadi suatu alasan yang benar juga untuk lo ngehina dan ngebenci-benci dia gitu. Jatuhnya lo yang apa ya? Lo yang lebih buruk dari Aldi Taher sih kalau menurut gue. Lo komen rasis Betul. di Instagram dia, lo singgung soal hidupnya, soal fisiknya, soal apa Hmm, segala masa lalunya gitu. Iya, gue rasa itu bukan sesuatu hal yang benar juga yang harus lo lakuin gitu kan. Gue kemarin sempat betul. dengar podcastnya Om Deddy tentang Aldi Taher yang katanya terakhir, tapi gue nggak nonton sampai habis juga ya. Biasanya gue nonton sampai habis sih, tapi ya, podcast-podcast yang emang gue tertarik aja ya. Tapi kalau emang nggak tertarik ya gue nggak nonton. Dan salah satunya yang terakhir itu emang gue nggak tertarik sih. Karena menurut gue ya, menurut gue pribadi nih ya, bukan berarti gue ngedukung Aldi Taher terus benci Deddy Corbuzier, nggak juga. Tapi menurut gue pribadi sih, itu harusnya nggak dilakuin sama Deddy sih. Dia terlalu ngeladeni sih kalau menurut gue. Karena kan kalau soal ngomongin, ya Itu yang pengen gue bilang. Deddy Corbuzier kan juga ngomongin Aldi Taher. Dia sama Coki sama Muslim ngomongin Aldi Iya, Taher. Dia sama Uus juga ngomongin Aldi Taher. Dia kemarin ngundang Aldi Taher juga bener. dikata-katain gitu kan. Untuk dibully. Iya, Iya. iya, iya. Terus Aldi Bener. Taher juga ngomongin Deddy Corbuzier. Ya Iya. walaupun awalnya Aldi Taher yang mulai, tapi gua rasa ya udah fire-fire aja gitu. Toh di sana tidak ada kata-kata rasis. Hmm, Cuman karena memang terlalu sering dia ngetek, terus terganggu kan, masalah ngetek kan. Ya udah blok aja. iya, Kalau masalah agama menurut gua ya semua juga berbau agama cuy di Indonesia sekarang gitu. Lu sadari tanpa betul. lu sadari juga masalah agama. Deddy Corbuzier juga dulu kan juga ada masalah agama kan. Terus dia masuk muslim Hmm, lagi kan. Ya yang nggak bisa dipungkiri lah kalau masalah itulah ya. Menurut gua sih. hmm. Sampai ya Ya kan menurut kata gua gue kasusnya cuma di awal yang tadi doang deh. Kalau misalnya si Deddy Corbuzier sama Dinar Kendi ini nggak ngeladenin ketika dikritik gitu, udah nggak akan jadi. tapi Tapi kan kayak yang gue lihat yang bener sih, kayak menurut gue aneh sih. Kayak kalau misalnya dia nggak suka gitu sama Aldi Taher ini, Deddy Corbuzier kan sering di tag, sebenarnya tinggal di blok. Tapi kayak iya. seolah-olah ya Deddy Corbuzier ya terus-terusan aja gitu dibuka gitu. Iya kan Sumber aneh. AdSense sih. Nggak tahu sih apa sih alasannya ya, ngebuka itu, atau emang gak tega dan segala macam, Ya gue juga alasannya nggak nggak tahu juga. nggak ngerti Iya. juga sih gue sih. Hmm. Cuman ya menurut gue
ya yang mereka lakukan ya hampir sama aja sih menurut gua sih. Maksudnya bukan maksudnya tuh yang ngata-ngatainnya ya, yang ngata-ngatain. Deddy Corbuzier juga pernah ngata-ngatain si Aldi Taher, apapun alasannya, entah itu Aldi Taher yang duluan, tapi gua rasa ya udah sama-sama aja sih, udah sudah sering membicarakan sih menurut gua. Tidak terlalu harus ada baper-baperan yang terlalu tinggi lagi sih kalau menurut gua ya. Aneh aja sih. Cuman kan yang gue denger sedikit Betul. kemarin Om Deddy itu bilang bahwa beliau punya tanggung jawab, ini nggak bisa dibiarin aja orang yang kayak gini dan segala macam. Cuman iya, gue nggak nangkep sih, gue nggak nangkep yang nggak dibiarinnya tuh yang Iya, mana, iya, 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 bagian iya. yang mana gitu. Lebih ke personal sih kalau menurut gue. Hmm, Personal karena gue betul. pribadi sebagai masyarakat, mereka masyarakat awam yang tidak detek dan segala macam, ya gue ngelihat dia terhibur gitu dengan entertain yang dia buat Iya, ya. iya, iya. Ya sampai-sampai tuh Iya, 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 betul. temen-temen gue tuh lu ngedukung Aldi Taher, ya gue sekalian aja hidup Aldi Taher gue bilang, padahal gue biasa aja gitu. Iya, ada hal yang memang Iya, memang iya, gue iya. ada hal yang memang gue tidak setuju dengan Aldi Taher, ada hal yang memang gue tidak suka sama Aldi Taher, tapi itu bukan berarti atau menjadi sebab gue harus ngebenci dia dan ngata-ngatain dia gitu. Itu nggak gue lakuin. Ya gue cukup Hmm, mengambil yang hiburannya aja iya, iya, gitu iya, iya. kan. Dan gue rasa masyarakat yang lain Iya, juga makanya gue harusnya juga seperti sempat itu. iya, mungkin lu juga hal yang orang sama lah. Kayak gue sama lu punya sedikitnya punya punya hal yang sama lah ketika melihat sesuatu nggak gampang ke distract gitu. Kayak lebih pengen cari tahu doang gitu, pengen cari tahu doang, ini kenapa, ini bagaimana, ini kok bisa begini, paling kan begitu. Kayak gue Hmm. sempet beberapa kali lihat masuk ke Instagramnya dia, lihat komen-komen dari netizen itu parah, udah toxic sih, kritik bukan kritik lagi sih, jatuhnya ngehina Hmm. sih gitu. Iya. Tapi yang gue salutin dari Aldi Taher adalah mentalnya coy, nggak semua entertain bisa kayak Aldi Taher itu Dia, sih dia nggak ngebalas toksik yang. dengan toksik ya. Iya, dia Oh, itu nggak bagus ngebales sih. toxic dengan Nah, itu toxic itu gitu. itu bisa kita ambil sih Karena pelajarannya sih. menurut gue planning dia itu, mm-mm. Karena menurut gue dia itu memplanningkan dirinya sendiri untuk seperti ini dan dia berhasil gitu. Iya benar sih, berhasil sih. Dan ya dengan Deddy Dan dia Corbuzier yang berhasil bikin sih. kayak gitu, ya dia semakin besar sih emang sih. Deddy juga bilang, Om Deddy juga bilang kayak gitu kan. Dan saya salah satu orang yang membesarkan Iya dia ya. juga, tapi nggak apa-apa katanya. Tapi Gue emang minta benar, maaf ke- katanya. kenyataannya emang kayak gitu sih. Makin besar sih dia sih. Gue aneh loh, gue aneh gitu. Lu nggak suka sama Aldi Taher, tapi lu undang gitu. Apapun alasan lu ngundang gitu kan ya. Tentunya itu dapat AdSense, dapat viewers yang banyak dan segala macam. Apapun alasan lo, ya, yang dia sama Regen Hmm. dan segala macam, udah tahu nggak suka tapi diundang, masih tahu nggak suka tapi tetap datang. Gue lebih seneng sama Uus. Dia nggak suka, ya, iya dia kayak emang gue nggak, dia megang tongkat ibaratnya. Gue nggak suka, deh. Ya dia tetap berpegang kepada tongkatnya itu. Bahkan di acara TV pun dia berani berani karena dia memang nggak suka dia nggak datang gitu. Tapi aneh untuk orang-orang yang Tahuan lah. nggak aneh untuk orang-orang yang nggak suka gitu kan, tapi tetap tetap mau Hmm. ngundang apapun alasan lu lah, lu mau ngehina dia dan segala macam, lu mau ngasih tahu, ya tetap aja aneh menurut gua gitu. Lu adalah bagian dari Aldi Taher juga sih kalau menurut gua, kalau kayak gitu bagian dari Aldi Taher, bagian nge-sharing bahwa nih ada orang nih tunjukin gitu, dan semua orang yang ngelihat juga menurut gua belum tentu mereka suka atau nggak suka ya, kecuali ya memang kembali lagi kalau emang fans fanatik ya, orang ya yang dia fans nggak suka dia ikut nggak suka gitu kan ya. Tapi kalau emang lu Yes. Dan tanya diri lu sendiri, jujur kepada diri lu sendiri, lu emang suka atau enggak, ya gue jujur gue terhibur sih kalau menurut gue. Apalagi pas dia ya, nyanyi gitu kan, emang ya maksudnya kampret lah. dibikin podcast kayak gitu kemarin kan mungkin salah satunya biar nggak lahir Aldi yang lain gitu loh. Kayak ini tuh nggak bisa dibiarin. Ini tuh kayak Dia kan harus mempermasalahkan lebih ke agama dan ya, ini terakhir agamanya kali ya. gue bahas tentang Aldi Taher gitu. Hmm, Mm-mm. Permasalahan itu cuma cuma di agama gitu. karena bawa agama Dan kalau gitu, lebih misalnya dekat lahir agama. Aldi yang lain, ya bagus dong. Aduh, aduh, Aldi harus satu, Aldi har satu aja bikin bikin pusing orang banyak ya. Iya, yang pusing ya aneh sih pusing. Makanya gue setuju banget sama pendapat Coki. Gue heran dengan orang-orang yang terganggu. Gue nggak tahu ya. Cuman kalau gue pribadi katanya dia terganggu, dan gue setuju banget sama Coki gitu. Setuju banget Iya, gitu. lagi-lagi ini tuh
soal pilihan lu memilih dunia hiburan lo gitu. Mm-mm. Ketika lu suka sama sesuatu, kayak misalnya di dunia hiburan, lu suka tontonan itu ya lo sikat terus gitu, lo tonton terus, lo ambil pelajaran dari tontonan itu gitu. Tapi kalau misal lo udah nggak suka, karena gue pribadi nih Day, ketika gue nggak suka dan gak mau menanggapi, ya udah gue lebih cenderung diam aja udah, karena dia nggak nyenggol gue secara personal gitu, Iya. nggak, dan gue siapa juga ketika nggak ngerugiin gue juga gitu, dan karena gue nggak suka ya udah gue lebih cenderung diam. Ya salah satunya kalau misal bicara public figure ya tadi itu Uus, karena dia bener-bener nggak suka ya udah dia nggak mengomentari, nggak bahas Ya nggak, juga ya gitu. nggak sama Dia bahas sekali, pun karena diundang menurut gua. ya nggak sama Iya, sekali kan? nggak sama Iya. sekali. Karena dia dipancing-pancing aja. Pas Gue lebih diundang sama seneng. Deddy Corbuzier, dia bahas Aldi Taher. Dia sampai berani nggak datang bener di acara stand up comedy kalau nggak salah. Karena ada Aldi Iya. Taher, dia berani nggak datang gitu. Itu Karena emang memang udah benar-benar nggak suka benci-benci kan? sekalian gitu. Dan dia nggak mau mengomentari gitu. Benar sih, gue lebih seneng kayak gitu gitu. Nah, contoh kalau podcast Om Deddy Corbuzier gitu kan, yang masalah LGBT yang kemarin dia ngebahas yang sama-sama cewek kawin semalam, gue nggak suka gitu. Tapi bukan berarti itu jadi alasan gue juga ngebenci Om Deddy, karena banyak juga hal yang gue suka gitu. Tapi kalau mau buat fire-firean, kalau itu emang sesuatu hal yang salah, dia harusnya bilang itu juga sesuatu hal yang salah kan? Kalau dia emang nggak setuju gitu kan? Kalau masalah masalah pilihan Tapi orang menurut banyak gitu. tanggapan public figure yang lainnya, artis-artis lainnya, lo boleh mainin sensasi, tapi jangan terlalu lah. Ya mungkin ya, yang gue lihat begitu sih, yang gue lihat begitu. Banyak artis-artis yang kurang setuju dengan sensasinya Aldi Taher gitu. Dan Tapi Aldi Taher tetap dengan pendiriannya, dengan rulesnya gitu, dengan rulesnya. Karena menurut gue, ketika salah satu public figure memberanikan diri dengan sensasinya Aldi Taher gitu loh, dengan gayanya Aldi Taher gitu, khawatir yang salah satunya yang ditakuti Deddy Corbuzier, banyak public figure lainnya yang mengikuti jalur Aldi Taher untuk menghalalkan segala cara gitu. menghalalkan Maksud Deddy segala Corbuzier ya cara, mungkin ke arah sana, menghalalkan segala cara analisa ya. gitu. Tapi kan banyak, Untuk tapi kan udah banyak yang menghalalkan segala cara juga sebenarnya. iya, bukan cuma di dunia entertain lah, banyak semuanya juga menghalalkan segala cara sih untuk Iya, bertahan hidup ya, apalagi dan di fase kayak gini. lebih memprihatinkan lagi ketimbang Aldi Taher gitu ya. Tapi gue rasa ya, Hmm. standar standar orang idiot, orang bodoh dan segala macam itu bukan artis-artis lain yang bikin. Bukan berarti artis lain bilang ini standarnya nggak bagus, terus Aldi Taher buruk dan dia berhak untuk mengomentari, nggak juga sih kalau menurut gue. Apalagi artis-artis yang nggak di tag sama sekali, yang tidak ada hubungannya terus ngomen-ngomen, gue jijik lihat lu gitu. Iya, gue rasa itu sangat aneh sekali sih, karena menurut gue standar jijik itu bukan lu yang bikin gitu. Bahkan mungkin yang lu bikin aja Hmm. ada kok yang lihat orang lain jijik gitu kan. Karena lu nggak bisa bikin semua orang itu suka ke lu gitu. Dan standarisasi hal itu tuh bukan dari elu menurut gua gitu. Karena Aldi Taher itu nggak toksik sih sebenarnya kalau menurut gua. Itu sih, itu sih opini Yes. gua. Sik Iya, banyak. gitu. Betul. Iya, pro kontra sih. Yang bilang yang namanya di Indonesia, di dunia entertain ya, ya selama public figure itu besar, menurut gua, selama publik itu besar dan banyak pendukungnya, ya dia akan menang dan dia bebas melakukan apapun Ah, untuk siapapun gitu loh. kebiasaan Ya kalau misalnya masyarakat Aldi Indonesia Taher ya. lebih besar, ya kebiasaan masyarakat Eh, Indonesia. lu pernah Ya dengar lo lihat lah statement kata-kata orang. ini? Kata-kata almarhum Dono zaman zaman kapan itu udah lama banget. Dia pernah kata-kata kayak gini. Kebiasaan orang Indonesia yang sangat buruk adalah dia tidak peduli apa yang orang katakan, tapi dia peduli siapa yang mengatakan gitu. Jadi nggak perlu Oh iya, orang nggak peduli lagi-lagi isi tolak katanya. ukurnya, Tolak tolak ukurnya ukurnya, yang menyampaikan siapa. yes, Kalau lu nggak suka sama orang itu, tolak meski ukurnya dia adalah menyampaikan hal yang baik, ya dia lu nggak peduli, nggak itu gitu. Itu kebiasaan buruk benar, dan itu udah disampaikan sama almarhum Dono udah lama banget, kebiasaan buruk dan sampai sekarang sih. Dan terbukti banget sekarang gitu. melekat. Orang-orang kita, Yes, orang-orang kita tolak tuh, ukurnya adalah like dan followers. yes. Padahal tolak ukur kebenaran bukan 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 itu sih. Benar atau salah itu bukan bukan Iya. masalah seberapa banyak orang bilang benar dan seberapa banyak orang bilang salah gitu. Cuman ya Hmm. masyarakat kita mungkin kurang menyadari, entah, gua nggak ngerti sih. Itu jadi kebiasaan yang memang sangat buruk di masyarakat kita sekarang. Yes.
Makanya lihat sih kalau konten-konten sebelumnya lah, ini kontennya Deddy Corbuzier ya. Ya dia bebas mengomentari siapapun. Lo lihat nggak sih? Kalau di beberapa kontennya, dia bebas mengomentari siapapun, Anda dia bebas mengomentari. hati-hati Anda. Itu tergantung ya, yang ke nonton kita masing-masing apa sedih. yang lo rasain kan. Iya kan. Kalau gue sih ya antara berhak ini kan opini sekarang gua. sekarang Ini sekarang kan kita opini iya ya. gua. Sekarang gue tanya, gue mempertanyakan nih. Ketika kita mengomentari podcast Om Deddy Corbuzier, apakah kita berhak atau tidak? Menurut lo? Kenapa? Gimana? Kita mengomentari, kita adalah orang masyarakat, penikmat gitu kan. Terus kita mengomentari podcastnya Om Deddy Corbuzier. Menurut opini kita, menurut lo itu kita berhak Ya, atau tidak untuk mengomentari hal tersebut? ya berhak dong. Oke. Bebas dong. Mm-mm. Selama kita tidak Iya kan? toksik ya. Kan kebebasan berpendapat, Dai. Benar. Selama nggak toksik, kritik gue selama nggak toksik. Dan kan setiap orang itu punya sudut pandang terhadap Iya. apa yang dia lihat dan terhadap apa yang dia dengar gitu loh. Benar. Iya. Cuma kan orang Iya, kebanyakan orang penglihatan gue tidak seperti menyadari itu kan. gitu. Yes. Aneh aja kan, orang keluar tentang bebas Ya. berpendapat dan segala macam, tapi ketika dia dikritik, dia tidak bisa menerima hal tersebut gitu. Apalagi dia adalah seorang public figure yang dikenal luas. Oke, khawatir ini viral nanti deh. Gue klarifikasi dulu Om Deddy, maaf ya. Nggak mungkin dong. Kan biasanya gitu, Dai. Iya kan biasanya di Indonesia begitu. Kayak anu ya, viral, kayak ini. Maki-maki, klarifikasi, jadi duta. Kalau dan ini juga apa ya, statement dari gue. Menurut lo itu termasuk orang yang pro apa kontra sama Aldi Taher? Pro atau kontra, tergantung apa yang dia buat ya. Tapi kalau sekarang, kalau masalah jawab pro atau kontra aja. Nggak bisa. Udah. Nggak bisa, itu nggak bisa. Lu nggak bisa jawab pro sama kontra. Karena memang itu bakal kayak orang tuh bakal berpikiran kalau gue pro dan kontra, orang bakal nyapu rata aja gitu. Bayangkan ketika Aldi Taher nanti menjadi teroris gitu kan, gue pro gitu, sudah bilang pro. Apakah gue bakal mendukung terorisnya? Ya tentu tidak dong. Ada hal yang gue suka dari Aldi Taher. Ada hal yang gue suka dari Aldi Taher. Ada yang tidak suka. Tapi bukan berarti dong. Iya, memang harus seperti itu. Tapi bukan berarti hal yang gue tidak suka menjadi alasan gue untuk membenci dan memakai orang. Itu enggak. Yes. Tapi bukan berarti gue suka sesuatu hal yang dia bikin, gue harus memuja-muja dia. Itu juga enggak sih. Gue cuman kayak menikmati aja sih itu. Dan tadi ya itu opini gue, menurut gue gitu, yang gue suka gitu. Dan sekaligus kan tadi kita ngebahas kayak semacam mempertanyakan kenapa sih orang-orang nggak suka sama Aldi Taher. Yang menurut gue ya gue masih ya santai aja sih kalau menurut gue sih ya. Gue menikmati aja sih hiburan yang dia bikin. Dan dia nggak toksik, yang gue suka itu sih. Oke. Kalau gue adalah salah satu orang yang pro sih sama Aldi Taher. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Atau dia tidak berbuat sesuatu yang jahat. Dari itu, ya itu satunya yang gue suka, dia nggak toksik juga gitu. Tapi Anda Aldi Taher kalau misalnya nonton jangan kepedean ya. Iya. Kami tidak menyuruh Anda untuk rekam posting. Gue nggak suka nih Aldi Taher ya. Gue tidak suka Anda nyuruh orang ngaji rekam posting, karena ngaji itu ya untuk pahala, itu urusan Anda sama Allah Ta'ala. Ya udah, lu ngaji aja, gak usah posting. Kalau lu mau dakwah nyuruh orang ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepercayaan lu, ada banyak cara yang lebih baik untuk melakukan hal tersebut. Betul. Itu sih. Jadi dari kita mungkin thank you Dai di opini gue episode pertama. Dan sorry kalau misalnya ada kata-kata yang kurang pas lah dari kita lah ya. Tapi semata-mata ini opini dari kita. Lu juga boleh beropini di komentar, boleh banget. Gue nggak setuju sama pendapat lu ya, nggak apa-apa. Ya nggak masalah. Yes. Lu bahas ini karena viral aja, ya emang benar. Masa kita bahas tukang bakso yang lagi marah-marah di situ, orang juga kagak tahu ngapain kita bahas gitu kan? Iya, betul. Karena kita nanti kedepannya juga bakal membahas suatu hal-hal yang lagi rame, hal yang lagi viral kita bakal bahas gitu. Menurut sudut pandang kita. Karena memang sekarang tuh padat banget deh.
Padat Heeh. banget gak sih sekarang tuh hal-hal yang viral tuh lagi padat banget. Ini Aldi Taher tumpuk-tumpukan lah. Jadi kita banyak konten lah ke depan. Alhamdulillah ya. Tapi untungnya gue kagak kagak terlalu ngikutin sih. Jadi damai sih. Emang itu pilihan yang sangat bagus sekali ya. Tidak Orang yang ngefollow. nggak mau ngikutin di zaman sekarang secara Hmm. nggak langsung itu ke distract, Ya ke distrik terpaksa ke untuk distrik mengikuti gitu loh. ke distrik tapi lu punya pilihan gitu. Tidak harus selalu mengikuti gitu. Tapi nanti tahu ya udah gitu. Ya udahlah. Iya udah, tapi minimal tahu lah. Hmm. Oke lah, thank you, bye, Thank you. Mohon maaf juga apabila ada bye. salah-salah kata sekali lagi. Thank you banget. Jangan lupa follow Instagramnya Silver Station di Yes, @silverstation18. Jangan lupa juga follow Instagramnya at Aldi Silver Taher. Station 18. Yes, at Aldi Taher Official. Rekam posting. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.